Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di tengah hutan, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Ia adalah seorang anak yang sederhana, namun memiliki mimpi besar. Sejak kecil, Arya sudah merasa bahwa dunia ini lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia selalu berpikir tentang bagaimana cara dunia ini bisa lebih baik, bagaimana teknologi dan pengetahuan dapat membuka pintu peluang bagi siapa saja, terutama bagi orang-orang di desanya yang hidup dalam keterbatasan. Desa tempat Arya tinggal terkenal dengan kehidupan yang masih tradisional. Sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian dan peternakan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Namun, perubahan perlahan mulai terasa. Dunia luar semakin mengarah ke kemajuan teknologi dan informasi. Sementara itu, di desa tersebut, tradisi tetap dijaga, dan banyak orang yang merasa nyaman dengan cara hidup yang sudah ada. Namun, Arya berbeda. Ia tidak merasa puas dengan kehidupan yang stagnan. Ia merasa bahwa untuk meraih mimpi-mimpi besar, ia harus mampu membawa perubahan. Sejak kecil, Arya sudah mulai mempelajari teknologi dari buku-buku tua yang ditemukan di perpustakaan desa, meskipun terkadang buku-buku itu terasa ketinggalan zaman. Namun semangatnya tak pernah padam. Ia bertekad untuk membuat desa ini menjadi lebih maju, meskipun tantangannya sangat besar. Suatu hari, saat Arya sedang berjalan melewati ladang, ia melihat beberapa petani yang sedang bekerja dengan cara yang sama seperti orang tua mereka lakukan puluhan tahun lalu. Mereka menggunakan alat-alat tradisional dan bekerja keras di bawah terik matahari. Arya merasa tersentuh. Ia tahu bahwa teknologi bisa memberikan solusi yang lebih efisien untuk pekerjaan mereka. Namun tidak ada yang tahu cara memanfaatkan teknologi tersebut. Dengan semangat yang membara, Arya mulai mengumpulkan informasi tentang teknologi pertanian modern. Ia belajar tentang alat pertanian yang dapat menghemat waktu dan tenaga, serta bagaimana cara mengoptimalkan hasil pertanian dengan metode yang lebih ramah lingkungan. Meskipun awalnya banyak yang meragukan kemampuannya, Arya tidak menyerah. Ia percaya bahwa dengan pengetahuan dan usaha yang keras, ia dapat membuat perubahan yang nyata. Setelah beberapa bulan belajar dan melakukan riset, Arya merasa sudah saatnya untuk berbagi pengetahuannya dengan masyarakat desa. Ia pun mengadakan sebuah pertemuan dengan para petani dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan ide-idenya. Namun, seperti yang sudah ia duga, banyak yang skeptis terhadap perubahan yang ia tawarkan. Teknologi itu mahal. Arya, kami sudah terbiasa dengan cara kami yang sudah turun-temurun. Kenapa harus berubah? Tanya Pak Yono, seorang petani senior yang sudah berpuluh-puluh tahun menggarap tanahnya dengan cara tradisional. Arya menjawab dengan tenang, "Bapak, saya paham jika perubahan itu menakutkan. Tapi dengan teknologi, kita bisa mengurangi beban kerja. Kami bisa menghasilkan lebih banyak dengan lebih sedikit tenaga. Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua." Meskipun penjelasannya cukup rasional, mayoritas penduduk desa tetap enggan menerima teknologi. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan cara lama yang sudah terbukti, meskipun mereka harus bekerja keras dan mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Namun, ada beberapa orang yang mulai tertarik dengan ide Arya. Mereka penasaran dan bersedia memberikan kesempatan. Arya pun mulai dengan beberapa petani yang lebih muda dan terbuka terhadap perubahan. Ia membawa mereka untuk mencoba alat-alat pertanian modern, seperti traktor kecil dan alat pemupuk otomatis. Awalnya, semuanya terasa sulit dan tidak berjalan mulus. Alat-alat tersebut membutuhkan penyesuaian, dan beberapa petani merasa cemas karena mereka tidak terbiasa. Namun, Arya tidak menyerah. Ia terus memberikan pelatihan, memperbaiki kesalahan, dan berusaha meyakinkan mereka bahwa hasil yang lebih baik pasti akan tercapai jika mereka terus berusaha. Proses itu penuh dengan tantangan dan kegagalan, tetapi Arya yakin bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Di sisi lain, ia juga berusaha mendekati pemerintah dan mencari dukungan untuk proyek pertanian modern ini. Ia berbicara dengan pejabat desa dan menjelaskan potensi manfaat yang dapat diperoleh jika teknologi diterapkan. Arya tahu bahwa tanpa dukungan dari pemerintah,
proyek ini akan sulit berkembang. Beberapa bulan berlalu, dan perlahan perubahan mulai terasa. Meski ada kesulitan di awal, beberapa petani mulai merasakan manfaat dari teknologi yang diperkenalkan Arya. Hasil pertanian mereka meningkat, dan waktu yang diperlukan untuk bekerja di ladang menjadi lebih efisien. Petani yang awalnya skeptis mulai melihat bahwa perubahan itu bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk berkembang. Penerimaan masyarakat semakin meluas, terutama setelah mereka melihat hasil konkret yang diperoleh petani yang sudah mencoba teknologi baru. Ladang-ladang yang sebelumnya tampak sederhana kini mulai tumbuh subur dengan hasil yang melimpah. Pendapatan petani meningkat, dan mereka mulai merasa lebih percaya diri dengan cara baru ini. Kisah Arya pun mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Orang-orang mulai datang untuk belajar dari apa yang telah dicapai Arya dan para petani yang bekerja dengannya. Arya pun tidak pelit ilmu. Ia berbagi pengetahuan dengan siapa saja yang ingin belajar. Ia mengajarkan cara menggunakan teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan, mengoptimalkan hasil tanaman, dan meningkatkan kualitas produk pertanian. Selain itu, Arya juga mengembangkan sebuah platform digital yang dapat menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas. Dengan bantuan teknologi informasi, para petani dapat memasarkan produk mereka ke luar daerah, bahkan ke kota besar. Ini membuka peluang ekonomi baru bagi mereka yang sebelumnya hanya mengandalkan pasar lokal. Lambat laun, perubahan yang dimulai dari satu orang ini menginspirasi banyak orang. Desa yang dulu dikenal dengan kehidupan tradisional kini menjadi desa yang penuh inovasi dan kemajuan. Arya tidak hanya berhasil mengubah cara kerja petani, tetapi juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya beradaptasi dengan perubahan zaman. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya impian Arya untuk membawa perubahan besar bagi desanya terwujud. Desa yang dulunya tertinggal kini dikenal sebagai desa yang maju dalam hal teknologi pertanian. Pendapatan masyarakat meningkat pesat, dan kualitas hidup mereka pun semakin baik. Namun, Arya tidak berhenti di situ. Ia terus berinovasi dan mencari cara baru untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Suatu hari, Arya mendapat kesempatan untuk berbicara di sebuah konferensi internasional tentang teknologi pertanian. Ia diundang untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan petani di daerah terpencil. Di sana, ia berbicara dengan penuh semangat tentang perjalanan yang telah ia lalui, tantangan yang dihadapi, dan keberhasilan yang diraih. Ketika selesai berbicara, banyak orang yang datang mendekat dan memberikan apresiasi atas keberhasilannya. Mereka mengagumi semangat dan dedikasi Arya dalam membawa perubahan bagi desanya. Arya merasa bangga, tetapi ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan. Masih banyak desa lain yang membutuhkan perhatian dan inovasi seperti yang telah ia lakukan. Arya pulang ke desanya dengan hati yang penuh kebanggaan. Ia sadar bahwa keberhasilan ini bukan hanya miliknya, tetapi milik seluruh masyarakat yang telah bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Ia juga tahu bahwa perjalanan ini hanya dimulai. Dengan semangat untuk terus berinovasi dan memberi manfaat bagi sesama, Arya siap menghadapi tantangan-tantangan baru yang akan datang, dan menginspirasi lebih banyak orang untuk meraih impian mereka. Dan di desa itu, setiap kali matahari terbenam, Arya berdiri di tengah ladangnya, memandang ke arah horizon yang penuh harapan. Ia tahu, perubahan yang dimulai dari satu langkah kecil dapat membawa dampak besar bagi banyak orang. Setelah beberapa bulan belajar dan melakukan riset, Arya merasa sudah saatnya untuk berbagi pengetahuannya dengan masyarakat desa. Ia pun mengadakan sebuah pertemuan dengan para petani dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan ide-idenya. Namun, seperti yang sudah ia duga, banyak yang skeptis terhadap perubahan yang ia tawarkan. Teknologi itu mahal. Arya, kami sudah terbiasa dengan cara kami yang sudah turun-temurun. Kenapa harus berubah? Tanya Pak Yono, seorang petani senior yang sudah berpuluh-puluh tahun menggarap tanahnya dengan cara tradisional. Arya menjawab dengan tenang, "Bapak, saya paham jika perubahan itu menakutkan. Tapi dengan teknologi, kita bisa mengurangi beban kerja. Kami bisa menghasilkan lebih banyak dengan lebih sedikit tenaga. Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua." Meskipun penjelasannya cukup rasional, mayoritas penduduk desa tetap enggan menerima teknologi.
Mereka lebih memilih untuk mempertahankan cara lama yang sudah terbukti, meskipun mereka harus bekerja keras dan mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Namun, ada beberapa orang yang mulai tertarik dengan ide Arya. Mereka penasaran dan bersedia memberikan kesempatan. Arya pun mulai dengan beberapa petani yang lebih muda dan terbuka terhadap perubahan. Ia membawa mereka untuk mencoba alat-alat pertanian modern, seperti traktor kecil dan alat pemupuk otomatis. Awalnya, semuanya terasa sulit dan tidak berjalan mulus. Alat-alat tersebut membutuhkan penyesuaian, dan beberapa petani merasa cemas karena mereka tidak terbiasa. Namun, Arya tidak menyerah. Ia terus memberikan pelatihan, memperbaiki kesalahan, dan berusaha meyakinkan mereka bahwa hasil yang lebih baik pasti akan tercapai jika mereka terus berusaha. Proses itu penuh dengan tantangan dan kegagalan, tetapi Arya yakin bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Di sisi lain, ia juga berusaha mendekati pemerintah dan mencari dukungan untuk proyek pertanian modern ini. Ia berbicara dengan pejabat desa dan menjelaskan potensi manfaat yang dapat diperoleh jika teknologi diterapkan. Arya tahu bahwa tanpa dukungan dari pemerintah, proyek ini akan sulit berkembang. Namun, meski mendapat beberapa dukungan, tantangan lain muncul. Banyak petani yang merasa takut jika teknologi justru mengurangi jumlah tenaga kerja, yang berarti mereka harus menghadapi risiko pengangguran. Mereka bertanya-tanya apakah penggunaan teknologi ini akan memengaruhi pekerjaan mereka dalam jangka panjang. Arya tidak langsung membalas keraguan itu dengan jawaban yang mudah, melainkan dengan penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana teknologi dapat menciptakan peluang baru, bukan menghilangkan pekerjaan. Akan ada peluang baru, kata Arya dalam suatu kesempatan. Kita tidak hanya akan memproduksi lebih banyak, tetapi kita juga akan membutuhkan orang-orang yang tahu cara merawat alat-alat ini. Dan saya percaya, kita bisa mengembangkan pelatihan untuk menciptakan ahli-ahli teknologi di desa ini, sehingga mereka bisa menjadi pekerja terampil dan bukan sekadar pekerja biasa. Namun, meskipun usaha Arya terus-menerus berjalan, banyak rintangan yang datang. Ada beberapa kelompok yang mulai menganggapnya sebagai ancaman. Beberapa dari mereka merasa bahwa keberadaan teknologi bisa mengguncang tatanan yang telah ada selama bertahun-tahun. Bahkan, beberapa dari mereka mulai mempertanyakan niat Arya, merasa bahwa ia terlalu idealis dan tidak memahami kenyataan hidup mereka yang penuh tantangan. Arya sempat merasa lelah. Ia merasa seperti melawan arus yang sangat besar, dan kadang-kadang mulai meragukan dirinya sendiri. Namun, di saat-saat seperti itu, ia selalu mengingat apa yang telah mendorongnya untuk memulai perjuangan ini. Ia ingin desa ini menjadi tempat yang lebih baik, di mana orang-orang bisa hidup lebih sejahtera, lebih mudah, dan lebih mandiri. Dengan tekad yang semakin kuat, Arya kembali mengadakan pertemuan. Kali ini, ia mengundang para ahli teknologi untuk berbicara langsung dengan petani dan masyarakat desa. Para ahli ini menjelaskan bagaimana teknologi tidak hanya membantu meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Mereka menunjukkan bukti-bukti dari desa lain yang telah berhasil mengimplementasikan teknologi dalam kehidupan mereka. Setelah pertemuan itu, beberapa petani yang awalnya skeptis mulai berubah pikiran. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya bekerja lebih keras, tetapi juga lebih pintar dengan memanfaatkan teknologi. Tentu saja, perjalanan mereka masih panjang, dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi langkah pertama telah diambil. Selain itu, Arya juga mulai bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi untuk menyediakan alat-alat yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan bagi petani. Ia mengerti bahwa kunci untuk sukses adalah menyediakan solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat. Namun, meskipun mulai ada tanda-tanda perubahan, tantangan besar masih menunggu. Arya sadar bahwa ia harus lebih banyak bekerja dengan sabar dan membuktikan bahwa apa yang ia tawarkan bukan sekadar teori kosong. Keberhasilannya tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi jika ia terus berjuang dan memberikan bukti nyata, lambat laun orang akan mulai mempercayainya. Dengan semangat yang baru, Arya kembali ke ladangnya, merencanakan langkah-langkah berikutnya. Ia tahu bahwa untuk mencapai impian besar, ia harus berani mengambil langkah kecil pertama, meskipun banyak rintangan yang menghadang. Namun,
Ia tidak akan berhenti, karena ia tahu bahwa suatu hari nanti, desa ini akan menjadi contoh bagi desa-desa lain yang ingin berubah menjadi lebih baik. Beberapa bulan berlalu, dan perlahan perubahan mulai terasa. Meski ada kesulitan di awal, beberapa petani mulai merasakan manfaat dari teknologi yang diperkenalkan Arya. Hasil pertanian mereka meningkat, dan waktu yang diperlukan untuk bekerja di ladang menjadi lebih efisien. Petani yang awalnya skeptis mulai melihat bahwa perubahan itu bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk berkembang. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Yono, yang dulunya sangat menentang teknologi, datang menemui Arya dengan senyum lebar. "Arya, kamu benar. Hasil tanaman kami meningkat 2 kali lipat. Waktu yang kami butuhkan untuk memanen juga lebih cepat. Dan yang lebih penting lagi, kami merasa lebih sehat karena tidak terlalu lelah bekerja sepanjang hari," ujar Pak Yono dengan penuh semangat. Arya tersenyum mendengar pujian itu. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan mudah, tetapi ketika melihat hasil yang nyata, ia merasa segala usaha dan perjuangannya terbayar. Mulai dari saat itu, lebih banyak petani yang bergabung dengan programnya. Mereka belajar menggunakan traktor kecil untuk membajak tanah, alat pemupuk otomatis untuk menyebarkan pupuk dengan lebih efisien, dan teknologi irigasi yang mengurangi pemborosan air. Tidak hanya itu, Arya juga mulai mengajarkan petani bagaimana cara melindungi tanah mereka dengan menggunakan metode pertanian ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia, mereka mulai menghasilkan produk yang lebih sehat dan organik. Pasar untuk produk organik semakin berkembang, dan ini memberi kesempatan baru bagi petani desa. Berita tentang keberhasilan Arya menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak petani dari tempat lain yang datang untuk belajar dari mereka. Arya merasa bangga, tetapi ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia bertekad untuk melanjutkan perjuangannya agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari inovasi yang ia perkenalkan. Tidak hanya petani yang harus diberdayakan, tetapi seluruh masyarakat desa. Suatu hari, seorang wartawan dari kota besar datang untuk meliput kisah sukses desa ini. Ia sangat terkesan dengan apa yang telah dicapai oleh Arya dan para petani. "Ini luar biasa, Arya. Desa ini sekarang jadi contoh sukses bagi desa-desa lain. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?" tanya wartawan itu. Arya berpikir sejenak sebelum menjawab. "Kami akan terus berkembang, tetapi kami juga ingin menginspirasi lebih banyak orang. Teknologi bukan hanya tentang alat-alat canggih, tetapi tentang mindset. Kami ingin mengubah cara orang berpikir tentang pertanian dan kehidupan desa. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana kita bisa saling bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik." Kata-kata Arya itu menyentuh hati banyak orang. Meskipun desanya belum sepenuhnya berubah, mereka melihat bahwa perubahan yang dimulai dari satu orang dapat memberi dampak besar. Tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi anak-anak desa yang mulai bercita-cita untuk menjadi ahli teknologi atau petani modern. Beberapa pemuda yang sebelumnya hanya bekerja sebagai buruh tani mulai belajar tentang teknologi pertanian dan mulai bermimpi untuk menciptakan solusi inovatif lainnya. Di tengah kesibukannya, Arya tidak melupakan pendidikan. Ia tahu bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan perubahan jangka panjang. Ia mulai mengajak sekolah-sekolah di desa untuk melibatkan murid-murid dalam proyek pertanian modern. Mereka belajar tidak hanya tentang cara menanam tanaman dengan baik, tetapi juga tentang pentingnya teknologi dan inovasi dalam menciptakan solusi untuk masalah pertanian yang ada. Melalui program ini, anak-anak muda desa tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pertanian, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Mereka belajar mengenai teknologi, pengelolaan sumber daya alam, dan bagaimana membuat keputusan yang bijaksana tentang cara mengelola tanah dan lingkungan. Selain itu, Arya juga mendirikan sebuah pusat pelatihan teknologi pertanian di desa, yang menyediakan pelatihan bagi petani dan pemuda desa. Di sana, mereka diajarkan cara mengoperasikan alat-alat pertanian modern dan mendapatkan wawasan tentang pengelolaan pertanian berbasis teknologi. Arya berharap bahwa dengan membuka peluang bagi pemuda desa untuk belajar, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa lebih banyak inovasi bagi desa mereka. Dengan semakin banyaknya orang yang terinspirasi oleh perjuangannya, Arya merasa lebih kuat.
Ia tahu bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masa depan masyarakat desa yang lebih baik. Ia mulai merencanakan untuk memperluas jangkauan programnya ke desa-desa lain di sekitar wilayah tersebut. Jika satu desa bisa berubah, mengapa desa lainnya tidak bisa mengikuti jejak yang sama? Setiap kali Arya berdiri di tengah ladangnya dan melihat petani yang tersenyum lebar karena hasil panen mereka meningkat, ia merasa bahwa setiap tantangan yang dihadapi selama perjalanan ini adalah bagian dari proses. Ia tahu bahwa perubahan tidak datang dengan mudah, tetapi ketika setiap langkah kecil membawa hasil besar, itu adalah bukti bahwa inovasi dan tekad bisa membawa masa depan yang lebih baik. Dari satu desa yang penuh keraguan, Arya kini telah berhasil menciptakan gelombang perubahan yang menginspirasi banyak orang. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang keyakinan bahwa dengan keberanian untuk berubah, dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik untuk semua. Arya kini bukan hanya seorang pemuda dengan ide besar, tetapi juga seorang pemimpin yang membuktikan bahwa inovasi, meskipun dimulai dari hal kecil, dapat menciptakan dampak yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya impian Arya untuk membawa perubahan besar bagi desanya terwujud. Desa yang dulunya tertinggal kini dikenal sebagai desa yang maju dalam hal teknologi pertanian. Pendapatan masyarakat meningkat pesat, dan kualitas hidup mereka pun semakin baik. Namun, Arya tidak berhenti di situ. Ia terus berinovasi dan mencari cara baru untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Suatu hari, Arya mendapat kesempatan untuk berbicara di sebuah konferensi internasional tentang teknologi pertanian. Ia diundang untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan petani di daerah terpencil. Di sana, ia berbicara dengan penuh semangat tentang perjalanan yang telah ia lalui, tantangan yang dihadapi, dan keberhasilan yang diraih. Saat Arya naik ke panggung, ia tidak hanya membawa kisah pribadinya, tetapi juga suara masyarakat desa yang telah berjuang bersama. Kami adalah bukti nyata bahwa perubahan bisa dimulai dari desa kecil, bahwa teknologi dapat memberdayakan mereka yang dianggap tertinggal. Kami bukan hanya mengubah cara bertani, kami mengubah cara berpikir, cara melihat potensi yang ada di depan mata kami, ujar Arya dengan penuh keyakinan. Ketika selesai berbicara, banyak orang yang datang mendekat dan memberikan apresiasi atas keberhasilannya. Mereka mengagumi semangat dan dedikasi Arya dalam membawa perubahan bagi desanya. Arya merasa bangga, tetapi ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan. Masih banyak desa lain yang membutuhkan perhatian dan inovasi seperti yang telah ia lakukan. Setelah konferensi itu, Arya mendapat banyak tawaran untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional, perusahaan teknologi, dan pemerintah. Semua itu adalah peluang yang sangat besar. Namun Arya tetap berpikir tentang desanya terlebih dahulu. Ia tahu bahwa jika ia dapat mengembangkan desa ini lebih jauh, maka dampaknya akan jauh lebih besar bagi masyarakat sekitarnya. Dengan bantuan dana yang ia terima dari hasil konferensi, Arya memulai proyek baru, mengembangkan teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia bekerja sama dengan beberapa universitas dan perusahaan riset untuk menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya meningkatkan hasil, tetapi juga menjaga keseimbangan alam. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah sistem irigasi pintar yang menghemat air, serta alat pemupukan yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Dengan semua inovasi ini, hasil pertanian semakin meningkat, tetapi yang lebih penting adalah bahwa cara-cara baru ini mampu memelihara lingkungan. Arya berharap bahwa melalui pendekatan ini, petani dapat memperoleh hasil maksimal tanpa merusak tanah dan sumber daya alam yang ada. Ini adalah langkah penting menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, meskipun teknologi membawa kemajuan, Arya selalu mengingat pentingnya membangun koneksi antara teknologi dan budaya setempat. Di tengah kesuksesan dan perkembangan yang pesat, ia memastikan bahwa masyarakat desa tidak kehilangan identitas mereka. Dalam setiap program yang dijalankan, ia selalu menekankan nilai-nilai gotong royong dan pentingnya bekerja bersama sebagai komunitas. Inovasi bukan hanya tentang alat atau mesin canggih, tetapi juga tentang membangun rasa saling percaya dan kebersamaan. Saat malam tiba, Arya berdiri di tengah ladang yang telah terkelola dengan baik, memandang hasil jerih payah seluruh desa. Meskipun pencapaian besar telah diraih,
Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ada banyak desa di luar sana yang masih membutuhkan dorongan yang sama, dan Arya bertekad untuk terus menyebarkan semangat perubahan ini. Masyarakat desa yang dulunya skeptis kini menjadi agen perubahan di tempat mereka masing-masing. Setiap petani yang pernah ragu kini mengajari petani muda cara-cara baru bertani dengan teknologi, dan mereka dengan bangga menceritakan bagaimana mereka pernah menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini. Dari desa yang dulu dianggap terbelakang, kini muncul sebuah model yang diakui oleh banyak pihak sebagai contoh sukses penerapan teknologi dalam pertanian. Ketika akhirnya Arya kembali ke tempat asalnya, ia melihat anak-anak muda desa yang dulu hanya bekerja di ladang, kini tengah mengembangkan aplikasi pertanian dan berinovasi dengan ide-ide baru yang lebih canggih. Mereka tidak hanya mengikuti langkah Arya, tetapi juga membawa ide-ide mereka sendiri untuk memperbaiki apa yang sudah ada. Di depan rumah kecilnya, Arya berdiri dengan tatapan penuh harapan. Ia tidak hanya berhasil mewujudkan impian pribadinya, tetapi juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mewujudkan impian mereka. Ia merasa bahwa perubahan ini lebih dari sekadar teknologi. Ini adalah perubahan dalam cara berpikir, perubahan dalam cara melihat dunia, dan perubahan dalam cara masyarakat desa bekerja bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Arya menyadari bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang hanya bisa diimpikan, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan meskipun desa ini telah jauh berkembang, ia tahu bahwa dunia luar masih penuh dengan tantangan baru yang menanti untuk dihadapi. Tetapi dengan semangat yang terus menyala, dan dengan keyakinan bahwa setiap langkah kecil bisa membawa dampak besar, Arya siap untuk terus bergerak maju. Mimpi yang dimulai dari seorang pemuda yang penuh semangat kini telah menjadi inspirasi bagi ribuan orang. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa perubahan itu dimulai dari keberanian untuk berpikir berbeda dan berani melangkah, bahwa inovasi sejati datang ketika kita berani menghadapi tantangan, dan bahwa kekuatan terbesar ada pada kebersamaan dan kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Di bawah langit yang cerah, Arya tahu satu hal, perjalanan ini belum berakhir, dan masa depan yang lebih baik akan terus tumbuh dari setiap langkah inovasi yang ia ambil.